Run it back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Pramesti dengan nomor NIM 1901120 dari program studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Widya Suara Indonesia. Nah, di sini tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dari Ibu dosen Yeli Martaliza SPD MM. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang bahayanya permasalahan lingkungan global yang mengancam umat manusia serta upaya pencegahannya juga. Nah, berikut ini adalah video pembahasan tentang permasalahan lingkungan global yang mengancam umat manusia serta upaya pencegahan apa saja yang akan kita bahas nanti. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antar makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkat resiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan dapat disebabkan oleh faktor akibat dan peristiwa ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, dan punahnya flora serta fauna yang liar. Berikut ini merupakan masalah-masalah lingkungan yang sangat kompleks. 1. Pembakaran hutan dan tambang liar. Yang kedua, perubahan iklim global. Ketiga, pencemaran udara. Keempat, pencemaran air. Dan yang kelima, pencemaran tanah serta impor sampah. Masalah lingkungan ini bisa teratasi dengan 1. Matikan sumber listrik dan air jika tidak digunakan. Kedua, menggunakan tisu secukupnya. Ketiga, minimalisir penggunaan kertas dan menggunakan recycle paper untuk print dan fotokopi. Keempat, berhenti menggunakan plastik. Kelima, berhenti menggunakan styrofoam. Keenam, tanaman dalam ruangan kantor untuk mengurangi CO2. Yang ketujuh, membawa kotak makanan dan minuman sendiri. Masalah kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas baik oleh pemerintah, peneliti, dan organisasi lokal maupun internasional. Hal ini telah menarik perhatian serius baik secara global oleh beberapa negara. Global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan.
baik berupa ancaman maupun peluang. Adapun beberapa masalah lingkungan yang menjadi sorotan secara global, di antaranya ada hujan asam, pemanasan global, lapisan ozon, dan pertumbuhan populasi. Pertama, hujan asam. Hujan asam dapat diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam dikarenakan karbon dioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam yang lemah. Proses revolusi industrinya mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa yang asam. Dampak dari hujan asam ini sendiri adalah proses kalori menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernapasan, dan juga mengakibatkan pemanasan pada tanah. Adapun upaya pencegahan hujan asam diantaranya sebagai berikut. 1. Hujan asam bisa dicegah dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, serta beralih kepada sumber yang terbarukan. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, serta mengutamakan penggunaan transportasi umum dan juga berjalan kaki. 3. Upaya mengurangi penggunaan listrik serta bahan bakar fosil dengan mengganti sumber tenaga surya. Kedua, pemanasan global. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat atau di seluruh dunia yang cenderung naik. Adapun pencegahan dari pemanasan global ini diantaranya 1. Menanam pohon kembali. 2. Berpergian dengan ramah lingkungan. 3. Mematikan alat elektronik saat tidak digunakan, contohnya seperti televisi dan lampu, dan tidak membiarkan keadaan dengan standby. Masalah lingkungan yang ketiga ini adalah lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 20 hingga 35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Kontraksi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm atau part per million dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet atau matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Adapun upaya pencegahan dari lapisan ozon antara lain 1. Hindari kegiatan atau penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Kedua, minimalkan penggunaan mobil. Ketiga, jangan gunakan produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Keempat, belilah produk dari lokal. Dan yang kelima, rawat pendingin udara atau biasa disebut dengan AC. Adapun masalah yang keempat yaitu pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi yang menggunakan per waktu atau per unit untuk pengukuran. Contohnya adalah pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu atau per unit untuk pengukuran. Adapun upaya pencegahan dari pertumbuhan populasi atau pertambahan penduduk. 1. Meningkatkan sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan, penyuluh KB. Kedua, menjamin ketersediaan kontrasepsi
dan pelayanan program bagi seluruh KB, khususnya dalam pemberian kontrasepsi gratis bagi keluarga sejahtera dan keluarga miskin lainnya, serta peningkatan ketersediaan KB pria. Kedua, meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dalam merencanakan kehamilan, serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sehat dan juga anak ideal. Jika alam sudah mulai tidak bersahabat dengan kita, maka manusia harus siap menerima deritanya. Dan jika lingkungan mulai berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan dengan kehidupan. Untuk itu, marilah untuk menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan bukanlah hanya angan-angan, tetapi merupakan tindakan. Bagaimana dengan video tadi? Apakah sudah paham? Baiklah, hanya sekian dari video tadi tentang pembahasan permasalahan lingkungan global yang mengancam umat manusia serta upaya pencegahannya. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.